Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast, tempat dimana tentang topik pengembangan diri bakal kita kupas tuntas. Ini merupakan program dari Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa dan Karir dan Departemen Media Komunikasi dan Informasi BEM SBIPB. Sebelumnya, perkenalkan, aku Tulus dari SB 59. Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu ajang yang mungkin paling bergengsi ya di IPB University dan tentunya dengan narasumber kita yang keren banget. Kira-kira ajang apa ya yang dimaksud? Ya, kita bakal bahas tentang The Success Tip from Duta IPB Becoming High Quality and Professional Student. Di sini kita udah kedatangan narasumber kita yang menjadi representatif atau perwakilan SBIPB untuk Duta IPB. Boleh kenalan dulu, Bang? Oke, thank you Tulus. Halo semuanya. Kenalin, aku Syahrul Rahadi dari Sekolah Bisnis IPB University Angkatan 58. Dan kali ini kita akan sharing bareng Tulus terkait dengan Duta IPB. Oke, tadi udah kenalan nih dengan Bang Syahrul. Bang Syahrul ini bisa dibilang wajah dari SBIPB ya. Karena kalau mungkin teman-teman lihat juga kayak di postingan kayak kemarin pendaftaran S2 ya. Nah, ada mukanya Bang Syahrul nih. Jadi kayak waktu teman-teman ngelihat tentang SB pasti ngelihat Bang Syahrul juga dong kayak gitu. Oke, kali ini kita bakal ngobrol santai Bang, sharing dan bagi-bagi tips lah tentang gimana sih pendaftaran di Duta IPB itu sendiri dan gimana sih proses-prosesnya nanti. Kebetulan kan sekarang timeline untuk oprek ke Duta IPB lagi dibuka. Ya, betul banget. Oke, mungkin kita mulai ke pertanyaan pertama ya Bang. Di sini kita pengen tahu aja sih kayak kenapa sih Bang Syahrul dari sekian banyak ada ajang yang ada di IPB, Bang Syahrul memilih untuk daftar di Duta IPB ini. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak untuk podcast dari BEM SBIPB yang udah ngasih ruang untuk kami Duta IPB University untuk melakukan sharing dan juga promosi lah ya di ajang Duta IPB ini. Dan kali ini timelinenya bener lagi dibuka dan antusiasnya juga luar biasa banget. Terima kasih buat teman-teman yang udah daftar. Kali ini kenapa sih aku memilih Duta IPB University untuk bisa jadi ajang aku untuk bisa berkembang ya. Karena Duta IPB University itu beda dengan duta-duta kampus lain. Kalau di sini kita dikasih wadah untuk bisa berkembang, kita bisa dikasih wadah untuk membangun relasi yang baik dan juga banyak hal-hal ataupun privilege yang bisa kita dapatkan setelah kita menjadi Duta IPB. Dan bedanya lagi nih ya, kalau Duta IPB di kampus kita ini bisa menjadi garda terdepannya promosi di IPB nih. Jadi memang bedanya dari kampus lain itu. Dan kita dutanya IPB tuh nggak yang pakai selempang. Kita tuh pakainya jas rapi gitu ya. Ketemu pimpinan-pimpinan. Kenapa aku milihinnya ini? Karena itu tadi di Duta IPB bukan ajang seperti pageant, bukan ajang seperti bagus-bagusan nih Lus, tapi lebih seperti gimana caranya kita punya kompetensi, kita punya kemampuan yang bisa kita kembangkan lagi di dalamnya. Karena di dalam itu banyak banget pengalaman, kemudian pelatihan-pelatihan yang diberikan untuk Duta IPB agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bisa benar-benar jadi representatif dari mahasiswa di kampus kita. Gitu loh. Oke, tadi kan Bang Syahrul udah ngomongin nih tentang bahwa Duta IPB ini jadi wadah pengembangan diri dan garda terdepan untuk promosinya IPB. Nah, kira-kira apa aja sih kegiatan di Duta IPB itu sendiri dan kegiatan apa yang paling berkesan sejauh ini bagi Bang Syahrul? Ini buat teman-temanku Duta IPB semuanya pasti juga ngalamin hal yang sama. Kita banyak banget kegiatan, hampir seluruh kegiatan yang diadakan oleh Biro Komunikasi, khususnya di subbagian promosi, itu dihandle oleh tim dari Duta IPB teman-teman. Dan yang paling terkesan adalah ketika kita dapat kesempatan untuk ke sekolah-sekolah, kita dapat kegiatan expo di sekolah-sekolah. Dari sekolah-sekolah itu bisa hadir ke kita nih, Los. Nanti di sana kita bisa sharing kepada mereka untuk ngasih tahu nih IPB itu kayak gimana, ngasih tips and trick masuknya gimana, kemudian minimal skornya berapa, kita kasih gambaran-gambarannya. Nah, itu menurut aku yang paling terkesan ketika mereka nanya mau masuknya di mana, kita kasih tahu arahnya kemana, dan akhirnya mereka lulus. Jadi kayak, wah ternyata aku bisa berpengaruh ini loh sebagai Duta IPB untuk menentukan pilihan kampus mereka setelah mereka graduate dari SMA gitu.
Oke, jadi lebih ke arah ngasih impact ke orang lain ya, kayak Betul. ngasih arahan dan tiba-tiba orang yang kita kasih tahu kalau kedepannya ini nih jalur untuk masuk IPB dan mereka lolos, itu jadi kayak kesenangan tersendiri ya. Betul kayak banget. gitu. Oke, jadi tadi kurang lebih kayak beberapa kegiatannya tuh seperti kampus visit gitu ya, Iya. kampus visit, terus expo. Selain itu ada lagi gak bang? Selain itu, yang paling seru ini lagi sih, kita ada exploring IPB. Kalau exploring IPB, kita datang ke seluruh daerah di Indonesia. Kalau kemarin aku kesempatannya ke Indramayu, teman-teman aku ada yang ke Kalimantan, Sumatera Barat, kemudian Palembang, dan provinsi-provinsi di luar Jawa lainnya. Jadi kita itu datang berkolaborasi dengan organisasi mahasiswa daerahnya IPB. Nanti kita di sana melakukan sharing juga kepada anak-anak SMA di sana. Kemudian kita promosi, ketemu alumni-alumni, benar-benar bersinergi untuk memberikan edukasi terkait dengan perkembangan-perkembangan yang ada di IPB University. Kemudian kita juga banyak deh event-event yang memang biasanya dihandle oleh duta, yang biasanya diselenggarakan di bawah naungan Biro Komunikasi dan juga subdivisi promosi gitu. Banyak banget event-event kayak konsernya Pak Rektor, kemudian ada jelajah IPB, IPB OSIS Fest, banyak banget kegiatan-kegiatan lain. Oke, tadi jadi selain mengembangkan diri, bisa juga nih ke daerah-daerah yang ada Betul. di Indonesia ya, kolaborasi dengan OMDA, yaitu organisasi mahasiswa yang ada, mahasiswa daerah yang ada di IPB gitu. Betul banget, betul. Khususnya itu di Januari ya? kalau nggak salah? Betul, di Januari. Dan aku kesempatan untuk keluar dari Jawa nih ya, itu gara-gara Duta IPB. Pertama kali ini aku ke Bangka Belitung. Bangka Belitung itu seru-seru banget, anak-anak SMA-nya ramah-ramah, terus kita bisa kunjungan ke pantai-pantai yang ada di Bangka Belitung, itu keren banget sih. Jadi ayo jadi Duta IPB biar bisa dapat privilege itu. Oke, itu salah satu benefit ya. Betul banget. Oke. Selanjutnya nih Bang, kayak ini kan lagi tahapan oprek kan? Iya, betul. Nah, apa aja sih kira-kira nanti kedepannya tuh tahapan seleksi dari Duta IPB ini yang kemarin Bang Syahrul ikutin? Terus kira-kira tahun ini ada tahapan seleksi baru gak? Yang berbeda dari tahun sebelumnya? Oke, ini pertanyaan dari teman-teman apa pertanyaan pribadi nih? Yes, gabungan sih Bang. Oke, jadi tahapannya itu seperti, kalau aku dulu pertama pasti ada seleksi berkas. Setelah seleksi berkas kita ada seleksi ujian. Kita ada ujian pengetahuan terkait dengan IPB dan juga pengetahuan umum. Jadi dimantapkan itu pengetahuannya. Setelah itu kita masuk ke step selanjutnya, kita ada tes public speaking dan juga grooming. Grooming itu kayak penampilan, gimana cara kita duduk, cara kita menggunakan jas, kemudian berpakaian office attire yang rapih seperti apa. Kenapa itu diperlukan? Karena kita nanti bakalan banyak ketemu pejabat-pejabat. Kita bakalan jadi kalau kita biasanya aser dari Pak Rektor gitu ya. Jadi kita sering banget ketika ada undangan-undangan dari luar negeri ataupun pejabat dalam negeri, kita biasanya dijadikan garda depan lah untuk menyambut tamu-tamu beliau gitu. Karena beliau udah yakin banget nih jadi sama Duta IPB. Bahkan beliau udah nyampein kalau nggak ada Duta IPB, beliau khawatir untuk menyambut tamu-tamunya. Wah, keren gitu. Gitu sih. Berarti tadi 3 tahapan ya? Itu 3 tahapan awal. 3 tahapan awal. Setelah itu ada lagi yang namanya kita dites lagi. Setelah tahap itu kita dites lagi public speakingnya. Kemudian ada tes bakat, sama ada tes wawasan yang kita itu ditesnya secara lisan gitu. Kalau tadi yang pertama tesnya tulis, yang ini lisan. Dilanjut dari final stage. Itu ada final stage, kita seluruh calon duta dikasih panggung untuk bisa nampilin bakat. Jadi semua Masing-masing. orang masing-masing. Mulai dari MC-nya itu dari calon duta, kemudian dari penampilannya semuanya ada. Jadi dan itu beragam banget teman-teman. Setelah itu diumumkan yang lolos masuk ke tahap final stage. Dan ini paling menegangkan karena ini penentuan. Di final stage itu seharian kita ikut kegiatan seleksinya, dan di hari itu juga kita diumumkan siapa yang akan jadi the next Duta IPB. Yang kemarin itu kan tahun lalu ada seleksi yang di GWB ya? Betul. Salah satunya. Itu tahapan seleksi yang mana tuh? Itu gala show. Gala show. Tahapan final stage atau Belum. mana? Kalau yang gala show itu kita kegiatannya menampilkan bakat yang kita dikasih panggung, kita
diarahkan untuk bisa membuat ambience. Memang kita itu adalah trend center loh nih sekarang nih gitu. Kita menunjukkan ternyata calon duta IPB ini punya banyak talent juga gitu. Jadi nggak cuman grooming aja, tapi kita juga punya hidden talent yang bisa ditunjukin gitu ke teman-teman sekalian. Oke, jadi bukan cuma jago public speaking dan lain, tapi punya juga nih bakat yang bisa ditunjukin dan dipertunjukkan ke orang lain kayak gitu. Oke. Itu kan tadi untuk tahapan seleksi nih, Bang. Nah, kira-kira ini kan lagi oprek kan. Persyaratan umum nih untuk daftar duta IPB itu apa aja sih? Persyaratan umumnya ini lengkapnya nanti teman-teman bisa cek di Instagram Duta IPB. Nanti persyaratan umumnya teman-teman berasal dari angkatan 58 dan 59 ya. 58 apa 59 nih? 59. Oh, masih bisa. Masih muda. Jadi 59, kemudian ada pengalaman organisasi, kemudian juga bisa ada bisa berkomunikasi dengan baik, kemudian memiliki attitude yang baik sih, yang paling penting gitu ya. Dan ini aku mau tegesin ke teman-teman sih, di Duta IPB nggak ada yang namanya persyaratan harus cakep, nggak ada persyaratan harus tinggi, nggak ada. Jadi yang penting teman-teman harus fokus sama jati diri teman-teman masing-masing. Kita di sini jadi Duta IPB memerlukan seseorang yang memang attitude-nya yang baik gitu dan dapat berpenampilan secara baik. Jadi mau nggak ada standarisasi harus cakep lah, harus tinggi lah, karena cakep dan tinggi itu relatif ya teman-teman. Tenang aja. Jadi kita tidak ada menilai ke arah sananya gitu. Beda ya. Beda kita nggak ada gitu kita. Oke, tadi kan di mention tuh nggak ada untuk kayak harus cakep, betul, harus tinggi, itu nggak ada. Nggak ada persyaratan kayak gitu. Oh ya, di sini berarti angkatan 60 belum bisa nih Bang untuk Duta IPB ini sendiri. Angkatan 60 bisa, tapi tahun depan. Tahun depan ya biasanya. Okay. Tahun ini kesempatan 58 yang kedua kali dan 59 ya untuk yang pertama kali. Jadi ditunggu aja ya 60 ya. Catat nih apa-apa aja tips and tricks-nya. Oke, mungkin tadi kan ada persyaratan umum tuh. Tadi di-mention juga yang tinggi badan itu tidak ada persyaratan seperti itu. Nah, kira-kira kalau persyaratan seperti apakah nilai harus bagus? Tadi kan dibilang juga ketemu tamu dari luar negeri. Betul. Apakah kita juga harus jago nih bahasa Inggris kita? Apakah nilai harus bagus kayak gitu diperhitungkan juga atau jadi penilaian juga gak sih Bang di ini? Kalau untuk ketentuan khususnya harus punya kemampuan bahasa Inggris selevel apa, itu nggak ada ketentuan khususnya. Kemudian harus apa tadi yang kedua? Yang nilai transkrip. Nilai juga sepertinya tidak ada. Karena memang ini kesempatan untuk teman-teman semua. Ini kan kegiatan di luar akademik ya. Ya benar. Namun diharapkan teman-teman yang memiliki komunikasi dalam bahasa Inggris yang baik pastinya akan ada poin plus gitu ya. Jadi nanti ada juga tesnya public speaking, tapi itu sih beruntung-beruntungan gitu ya. Karena nanti tesnya itu kan rame-rame nih. Ada yang dapat tes public speaking bahasa Indonesia, ada yang tiba-tiba bahasa Inggris. Kebetulan zaman aku dapat yang bahasa Inggris tuh. Agak-agak gimana gitu kan. Tapi minimal teman-teman harus punya basic lah untuk di kemampuan berbahasa Inggrisnya. Karena itu basic banget ya gitu. Kemudian untuk yang tadi yang kedua itu juga nggak harus. Aduh maaf aku lupa yang kedua apa. Ya nilai. Apakah misalnya 3,8 nih harus kayak gitu? Oh, untuk yang nilai enggak sih. Itu enggak, karena ada beberapa jangan di-spill gini. Aman aja. Oke, ulang ya. Dan untuk nilai nih, kalau nilai sebenarnya nggak ada ketentuan khusus ya. Tapi diharapkan untuk teman-teman yang memang pengen jadi gak gini bentar. Aku bingung nih nyusun kata-katanya. Tunggu sebentar ya. Bahaya nih soalnya. Oke. Kalau untuk nilai sendiri sebenarnya nggak ada ketentuan khusus. Tapi jika teman-teman memiliki nilai yang bagus, itu jadi poin plus juga gitu ya. Itu ada penilaian yang di luar dari ketentuan penilaian, tapi tetap dilihat
Gitu. Jadi kalau misalnya nih Tulus nih nilai IPK-nya 4 gitu. Wah, pasti amin. Ada poin plus gitu ya. Ada poin plus ketika nanti jadi salah satu seleksi di Duta IPB gitu. Oke. Next nih Bang, yang dari tahapan seleksi yang udah Bang Syahrul ceritain tadi, yang paling sulit menurut Bang Syahrul tuh di tahapan mana? Yang paling sulit itu di tahapan ini grooming. Kebetulan grooming itu kita ada di satu tahap, kita itu tes public speaking. Ada 2 pos, satu public speaking dan pos yang kedua itu ada grooming gitu kan ya. Nah itu tuh pos yang menurut aku agak sulit ya, karena di situ aku dulunya tuh masih ngasal lah untuk berpakaian gitu ya. Tapi di situ kita tahu kapan kita harus menggunakan jas seperti apa, kapan kita harus memasang kancing. Nah sedetail itu nanti akan kita diberikan arahan-arahan lebih lanjut lagi. Itu sih yang agak menyeramkan menurut aku, karena aku bukan tipikal yang fashionable gitu. Gitu. Tapi itu tetap dapat arahan gitu. Betul banget, tentang aja. Oke, jadi menurut Bang Syahrul sendiri di tahapan grooming ya yang seleksi paling sulit itu. Oke, nah untuk timeline nih Bang dari seleksi itu. Kan sebentar lagi kita ada libur lebaran dan libur semester. Kira-kira dari tahapan seleksi ini ada gak sih yang seleksinya di timeline tersebut waktu libur? Oke, ini kayaknya ditunggu-tunggu di timeline nih, karena di Duta IPB belum publish. Tenang aja guys, gua belum bisa untuk timeline-nya. Oke, jadi buat teman-teman pantengin aja Duta IPB. Kenapa dirahasiakan Kak timeline-nya? Sebenarnya nggak dirahasiakan, agar teman-teman itu prepare. Ini jadi salah satu rangkaian seleksi sih. Jadi ketika memang teman-teman tidak bisa mengikuti timeline yang dikeluarkan oleh Duta IPB, ini jadi salah satu gimana teman kita melihat ternyata teman-teman ada prioritas lain gitu ya di dalam seleksi Duta IPB University. So ditungguin aja, dipantengin aja. Yang pastinya nggak akan ngeganggu kegiatan akademik kalian. Yang pasti nggak akan ngeganggu, kalau di semester 6 itu ada KKN ya, nggak akan ngeganggu KKN, nggak akan ngeganggu PL, dan menurut aku semuanya masih bisa dikondisikan gitu sih Lus. Cukup situ aja kalau timeline ya. Bisa dilanjut nih. Bisa dilanjut. Oke, mungkin soalnya tadi kan nggak bisa di-spill juga nih tentang timeline itu. Mungkin penasaran aja sih Bang, tadi kan Bang Syahrul ngomong kita kayak ke sekolah-sekolah kan sering juga nih lihat story dari Bang Syahrul kayak misalnya ke SMA ini. Itu kira-kira misalnya itu kita lagi kuliah kan, misalnya di minggu yang lagi kuliah apakah kita dapat izin khusus kayak gitu atau kayak gimana kalau kita kayak pergi dengan agenda duta? Kalau untuk kegiatan-kegiatan duta ya di luar kegiatan akademik, sepertinya kita kalau eventnya itu cukup besar, kayak misalnya kita harus pergi ke luar kota dan memang mengharuskan banget kalau kita yang pergi, kita akan dapat surat edaran gitu ya. Jadi tenang aja teman-teman, kita ada surat edaran yang akan diberikan gitu dari biro komunikasi. Tapi kalau misalnya event-event yang kayak kamu bilang tadi ke sekolah-sekolah yang ada di sekitaran Jabodetabek, itu menyesuaikan jadwal para duta masing-masing. Jadi nanti kalau dari aku sendiri, kebetulan kita SB jadwalnya sedikit ya. Nah, aku tuh kosongnya di Rabu dan juga Jumat kalau kampusnya. Sehingga aku ngambil jadwal untuk ke sekolah-sekolah di Jabodetabek itu aku kalau nggak Rabu ya Jumat gitu. Di luar itu aku nggak ngambil. Tapi kalau misalnya memungkinkan nggak ada kelas misalnya, itu aku ambil jadwal lain. Karena memang prioritas utama untuk menjadi seorang duta IPB itu teman-teman itu adalah akademik. Mau gimana pun kegiatannya, prioritas utama kita adalah akademik gitu. Jadi jangan sampai kegiatan di luar non akademik itu akan mengganggu kegiatan akademik kalian. Karena mau gimana pun ceritanya, melakukan kegiatan akademik di kampus adalah hak yang harus kita dapatkan gitu. Jadi jangan menyia-nyiakan hak yang sudah ada sebagai mahasiswa dan harus kita ambil. Gitu Lis. Oke, jadi walaupun udah jadi duta nih, tetap harus ingat akademik itu memang lebih penting, apalagi kita sebagai mahasiswa prioritas kita tetap akademik. Oke, mungkin ini pertanyaan yang agak ini ya Bang. Kayak penasaran nih, apakah menjadi duta itu
ada gaji atau bonus khusus. Oke teman-teman, untuk menjadi seorang duta IPB ya, kan kita ini balik lagi ke diri teman-teman dulu sih. Sebenarnya teman-teman mau jadi duta IPB ini mau ngapain gitu loh. Kalau misalnya tadi targetnya adalah untuk mungkin ada tanda kutip ya, ingin mendapatkan bonus-bonus yang tadi mungkin dalam bentuk material gitu ya. Kalau menurut aku jangan dulu deh gitu. Karena memang untuk jadi duta IPB itu nggak sesimpel teman-teman dapetin hal-hal material gitu. Karena banyak banget di luar itu yang teman-teman bisa explore. Yang pertama kayak aku bilang tadi, kapan teman-teman bisa ketemu para menteri. Kalau pengalaman aku ketemu Pak Menteri Nadiem Makarim dan juga Bapak Presiden Joko Widodo kemarin itu jadi tamunya Pak Rektor. Kita jadi pendamping Pak Rektor. Jadi kita bisa bertemu secara langsung gitu ya. Itu salah satu privilege yang nggak bisa dibandingkan dengan material yang nggak seberapa menurut aku. Dan yang kedua, balik lagi ke diri teman-teman. Tolong kita menjadi duta IPB University tujuannya untuk bisa menjadi garda terdepan promosinya IPB, jadi representatif mahasiswanya IPB. Gimana caranya kita bisa membangun personal branding yang baik? Nanti teman-teman akan terbawa itu. Gimana nanti teman-teman bisa membawa perubahan-perubahan yang ada di IPB University itu disosialisasikan ke teman-teman gitu ya. Jadi memang jangan targetnya adalah material gitu ya. Jangan material. Itu sih. Karena kalau yang target kedepannya adalah material itu akan hanya sia-sia gitu. Jangan sampai lah ya teman-teman ya gitu. Itu aja sih. Oke, jadi prioritas teman-teman itu jangan selalu kayak ngelihat material dan material, masih banyak hal lain masih bisa dieksplor gitu ya Bang. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya tuh masih selinear dan yang itu tadi Bang. Itu kan benefit dari Bang Syahrul yang rasakan selama jadi duta IPB ini apa aja sih? Apakah ada konversi SKS atau kayak gimana gitu? Boleh dijelasin nih Bang. Selain benefit yang tadi udah aku sampaikan ya, kita itu banyak pelatihan. Kemarin itu kita ada pelatihan marketing communication dari ahlinya langsung. Aku lupa dari instansi apa, itu kayak lembaga sertifikasi komunikasi gitu. Strakom, strategi komunikasi bukan Markom ya, strategi komunikasi. Kemudian untuk SKS pasti nanti kita bisa convert SKS ya. Nanti kita bisa convert SKS bisa 2 sampai 3 asalkan kita buat logbooknya. Jangan lupa ya, sekarang SKS ada logbook. Itu sih. Dan privilege lain yang tadi aku udah sampaikan itu semua teman-teman akan dapatkan jika teman-teman benar-benar niatnya jadi representatif mahasiswa IPB dan mau berkontribusi untuk kampus kita. Dan yakinlah ketika teman-teman berpatokan melakukan semuanya dengan ikhlas, pasti semuanya akan datang ke kita secara cuma-cuma gitu. Oke, jadi itu banyak banget nih hal yang bisa dieksplor sebagai duta IPB. Kapan lagi nih bisa ketemu dengan adik-adik kita ya di SMA yang mungkin minat nih masuk ke IPB University, ketika kita bisa kasih saran, kasih tips gimana cara masuk IPB University dan mereka bisa masuk, itu bisa jadi kebanggaan tersendiri bagi kita gitu. Nah, apalagi tadi juga Bang Syahrul ngomong kalau kita bisa nih keliling ke Indonesia juga kan, keliling Indonesia ke daerah-daerah kayak gitu, kolaborasi dan omda-omda dan event-event IPB yang ada, itu jadi pengalaman tersendiri bagi kita. Oke nih Bang, untuk seleksi Bang Syahrul boleh deh kasih kita tips-tips dalam seleksi kali ini. Oke. Apa nih Bang? Oke, ini udah banyak juga nih yang nge-DM, udah ngechat. Ini guys, gue jawab di sini aja ya. Nanti langsung tonton podcast dari BMSB IPB. Tips and tricks untuk menjadi seorang duta IPB sebenarnya hanya 2. Yang pertama, jadi diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah teman-teman bisa mendalami pengetahuan terkait dengan IPB dan juga pengetahuan umum itu. Jadi karena nanti yang akan ditanyakan dan akan menjadi salah satu indikator seleksi adalah 2 hal itu. Gimana teman-teman bisa membawa diri teman-teman sendiri tanpa dibuat-buat, tanpa harus menjadi orang lain. Kemudian juga teman-teman fokus sama potensi yang ada di diri teman-teman. Dan tentu saja nanti teman-teman bisa explore lagi dan matangin nih loh. Biasanya nih kalau orang di seleksi sebelumnya dia bagus dalam keseharian, punya performa yang bagus ketika
mengikuti kegiatan-kegiatan, tapi pada saat seleksi performanya menurun. Itu karena apa? Karena mungkin kurang sehat atau mungkin banyak hal-hal lain yang memang harus teman-teman lihat gitu ya. Karena banyak banget performa orang-orang hebat ketika seleksi itu menurun. Karena seleksi itu dilihat dari pada saat teman-teman itu mendapatkan soal, mendapatkan pertanyaan-pertanyaan. Kalau di luar itu teman-teman hanya bisa menjadi portofolio aja. Jadi jangan sampai sakit, jangan sampai kehilangan momentum untuk memastikan bahwa performa teman-teman itu baik ketika seleksi nanti. Gitu. Oke, baik. Jadi tips dari Bang Syahrul gimana cara kita maksimalin nih potensi yang kita punya. Betul. Dan itu bisa kita manfaatin semaksimal mungkin waktu seleksi nanti. Nah, mungkin untuk pesan terakhir nih Bang, untuk pertanyaan Pesan terakhir. Maksudnya pesan untuk SB 59 dan 58 terkait pendaftaran Duta IPB University ini. Ini untuk 58 dan 59 KMSB khususnya, KM IPB secara umumnya. Persiapkan diri teman-teman, jangan lewatkan peluang kesempatan yang sangat luar biasa ini. Nggak ada privilege yang teman-teman, aduh maaf, ini dikat ya guys. Ini buat teman-teman 58 dan 59 KMSB khususnya dan KM IPB secara umum. Jangan lewatkan untuk bisa menjadi bagian dari Duta IPB University. Kesempatan gak bakalan datang 2 kali teman-teman. Dicatat tanggalnya. Terakhir kita akan close pendaftaran itu tanggal 24. 2 hari lagi berarti. 2 hari lagi. Ini di take tanggal 22. Tanggal 22. Jadi teman-teman jangan sampai ngelewatin itu. Banyak banget hal-hal yang bisa teman-teman kembangin di sana. Aku yakin kalian akan merugi jika tidak bisa menjadi salah satu bagian dari Duta. Aduh. jangan yang merugi ya, nanti aku dimarahin lagi. Jangan sampai kelewatan kesempatan ini pastinya, dan manfaatkan, kembangkan diri kalian. Ini salah satu katalisator untuk teman-teman bisa berkembang jadi lebih baik dan cepat lah, lebih cepat gitu ya. Karena kita akan banyak ketemu orang-orang, teman-teman bisa explore, teman-teman bisa ngembangin diri teman-teman sesuai dengan apa yang teman-teman mau. Yuk, jangan lupa tanggalnya 24 gitu. Oke, jadi teman-teman jangan lupa nih, tadi kan udah di-sharing nih tips and trick dari Bang Syahrul untuk pendaftaran seleksi, terus seleksinya gimana aja, tahapannya gimana, dan benefitnya juga udah dijelasin sama Bang Syahrul. Nah, kebetulan kan pendaftaran Duta IPB itu udah dibuka dan sebentar lagi close. Betul. Oh, ada extend gak Bang? Nah, kita lihat nanti ya. Oke, kita lihat nanti untuk itu. Tapi teman-teman jangan nunda-nunda lah. Jangan kalau mau tunda-tunda. daftar, jangan kayak deadline H-1 atau H- jam malah ya. Betul, gitu. jangan kayak gitu. Oke, mungkin kita udah sharing-sharing tadi, udah tanya jawab juga, sharing dengan Bang Syahrul. Mungkin sekian untuk podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.